5 petani miskin dari Chaozhou, Cina, diantaranya Chen Bingyi, Yu Tusheng, Li Sandi, Yang Guilin, Huang Wuqi, yang masih sangat muda, berusia 17 tahun, tertipu calo tenaga kerja. Tergiur gaji tinggi, bersedia mengikat kontrak kerja di perkebunan tembakau Delhi. Kejamnya perlakuan asisten kebun membuat kelimanya mengikat janji setia membalas sakit hati dengan membunuh asisten Belanda. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah perjuangan buruh kebun tembakau Delhi. Pada tahun 1880-an, kondisi kehidupan masyarakat Changzhou, Cina begitu memprihatinkan. Kemiskinan yang mereka derita membuat begitu banyak pemuda Changzhou harus meninggalkan kampung halaman mencari penghidupan yang lebih layak. Para calo tenaga kerja memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan pekerjaan di Nanyang atau dikenal dengan Laut Selatan atau Asia Tenggara dengan gaji yang tinggi. Tak sedikit penduduk yang tergiur dengan janji muluk para maklar tersebut. Pekerja dari Cina ini dijual ke perkebunan tembakau di Delhi. Para calo menyebut dengan menjual anak babi atau jujai. Sesampai di perkebunan tembakau, para kuli Cina dipaksa bekerja berjam-jam, menebang pohon dan membuka hutan demi mempersiapkan lahan baru untuk menanam tembakau. Mereka juga ditugaskan untuk merawat tanaman sekaligus memanen daun-daun tembakau. Kuli Cina ini diawasi langsung oleh pengawas dari Cina. Begitu ketatnya pengawasan sehingga tak tersisa waktu sedikit pun bagi kuli untuk beristirahat. Mereka dipaksa bekerja layaknya budak. Kebun tembakau yang terbentang luas diawasi langsung oleh asisten Belanda yang berperilaku buruk, bertindak kejam, dan tak segan-segan menyiksa dan menganiaya para pekerja. Orang-orang Belanda yang kejam itu selalu mencari-cari alasan untuk dapat memarahi dan memukuli para pekerja. Siksaan fisik, ditendang, dicambuk tanpa alasan telah menjadi keseharian yang harus dialami pekerja kebun tembakau. Kesalahan kecil yang dilakukan pekerja tak jarang berakhir dengan hukuman berat. Tak sedikit pekerja yang dihukum dengan berdiri di bawah terik sinar matahari sepanjang hari tanpa diberi makanan dan air. Ayunan tongkat ke kepala dan bagian tubuh kuli telah pula sering terjadi. Suatu ketika, seorang pekerja dicambuk punggungnya dengan rotan hingga menderita luka yang sangat parah. Sampai-sampai ia hanya mampu berbaring dan tengkurap. Hukuman sadis yang tak berperi kemanusiaan ini tidak hanya dialami oleh kuli Cina, tetapi dialami pula oleh kuli dari Jawa. Namun, kebanyakan dari mereka hanya pasrah menerima nasib dari siksaan yang diberikan para asisten Belanda. Tetapi tidak demikian dengan 5 pemuda Cina yang berjanji mengikat tali persaudaraan, diantaranya Chen Bingyi, Yu Tusheng, Li Sandi, Yang Guilin, dan Huang Wuqi. Pada suatu hari, salah seorang dari mereka dipukuli oleh asisten Belanda karena dianggap tidak hati-hati saat memetik daun tembakau. Melihat kondisi tersebut, 4 saudaranya yang lain sangat marah. Mereka sudah muak dengan perlakuan buruk dan kasar tersebut. Kelimanya kemudian bersepakat untuk membalas perlakuan asisten Belanda tersebut. Keesokan paginya, usai berdoa di tepekong setempat, kelima bersaudara itu memotong seekor ayam dan mengikat janji
Mereka bersumpah sebagai saudara-saudara untuk tidak pernah mengkhianati satu dengan lainnya. Di saat mereka tengah bekerja, melihat seorang asisten Belanda yang sedang berada di ladang. Salah satu dari kelima bersaudara itu mengayunkan kampak ke kepala asisten Belanda. Yang lain mencangkul tubuh dan kepalanya. Asisten kebun itu pun mati berlumuran darah. Usai membunuh asisten Belanda, kelima bersaudara itu tidak melarikan diri. Mereka menyerahkan diri dan kelimanya pun mengakui telah membunuh asisten Belanda. Kelima bersaudara itu kemudian dihukum mati. Mereka digantung di tiang gantungan. Masyarakat Tionghoa setempat yang tersentuh oleh tindakan heroik kakak beradik ini menguburkan jasad kelima pria tersebut untuk menghormati jasa-jasa mereka yang menjadi martir perjuangan buruh Cina di perkebunan tembakau Delhi. Di tempat pemakaman kelima pemuda tersebut dibangun sebuah kuil yang dinamakan Kuil Lima Leluhur atau Wuzu Miao. Kuil Lima Leluhur dapat ditemukan di jalan utama dari Medan menuju Tanjung Morawa. Pada kuil ini tidak ditemukan patung-patung dewa seperti kuil lainnya. Di kuil tersebut tertulis sebuah bait lagu yang menyatakan makam baru dengan hubungan yang baik, bangun di negeri asing dan berpelukan. Juga terdapat tulisan berdiri untuk kebenaran, setia selama 10.000 tahun. 5 bersaudara dari Teochew. Beberapa orang menyebutnya sebagai kuil 5 bersaudara. Demikian kisah sedih kehidupan para buruh kebun tembakau Delhi yang telah memakan demikian banyak korban. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.